Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Patini, instansi dari Universitas Islam Aliyah Kuningan, program studi perbankan syariah semester 1. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Untuk yang pertama, membangun kriteria objek ilmu ekonomi Islam. Nah, teman-teman di sini dapat melihat bahwa ada sebuah perbandingan. Nah, di sini terdapat perbandingan suatu objek dengan objek lain yang identik yang mengarah pada perbedaan substansif yang dimiliki ilmu ekonomi Islam dengan ilmu konvensional. Misalnya, saya memberikan contoh tentang topik maslahah. Nah, ketika secara substansi perbedaan maslahah dengan utilitas tidak signifikan, maka kelayakan kajian konsep maslahah dalam ekonomi Islam menjadi sebuah pertanyaan besar. Jadi, teman-teman ini dapat melihat seberapa pentingnya objek dalam ilmu ekonomi Islam. Teman-teman ini dapat mengkaji jika sudah mengetahui definisi dan ruang lingkup itu sendiri. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya, Kak, apa sih yang dimaksud dengan definisi ilmu ekonomi Islam? Nah, teman-teman di sini dapat melihat bahwa ekonomi Islam ini merupakan istilah dari bahasa Arab, al-istiqad al-islami. Nah, ini tuh didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsikannya. Ini tuh merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Nah, teman-teman di sini dapat melihat bahwa ada perbedaan ilmu ekonomi Islam dan ilmu konvensional. Di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama itu definisi. Nah, secara konvensional tadi tentang pilihan dalam pengalokasian sumber daya. Sedangkan secara Islam tadi itu untuk merealisasikan masakid dalam pengalokasian sumber daya. Nah, untuk yang kedua yaitu permasalahan ekonomi. Nah, secara konvensional kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya keinginan manusia, sedangkan secara Islam realisasi atau penjagaan masakid dan pencapaian pahala. Nah, ini tuh sangat bertentangan, maaf. Nah, untuk yang ketiga yaitu fokus tadi. Nah, secara konvensional menganalisis perilaku manusia dalam membuat pilihan dan keputusan alokasi sumber dayanya guna memenuhi kebutuhan kerangkaan Islam. Nah, sedangkan secara Islam ini tuh menganalisis caranya. Nah, untuk yang keempat, sasaran studi. Sasaran studi ini secara konvensional tuh menjawab pertanyaan ekonomi yang berupa what, how, dan for whom. Nah, dalam produksi yang berarti pengalokasian sumber daya secara efisien dan pemenuhan kebutuhan. Sedangkan secara Islam merealisasikan tujuan ideal yang terkandung dalam masakid dan palahnya. Begitu teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang posisi. Nah, posisi ilmu ekonomi Islam ini dibanding dengan ilmu ekonomi konvensional. Baik teman-teman, dalam pembahasan ini selama bertahun-tahun hingga sampai saat ini membahas ilmu ekonomi yang idealis dan terus menjadi suatu hal yang dicari dan kemudian dipromosikan. Namun hingga saat ini belum ada sistem ekonomi yang berjalan ideal sesuai dengan apa yang dikampanyekan. Nah, karenanya masih banyak menuai beberapa kritik terhadap alurnya. Akibatnya muncul anggapan sistem ekonomi Islam hanya berisi garis-garis besar tentang ekonomi saja. Nah, tetapi tentang rinciannya itu tidak ada. Nah, karenanya untuk memahami sistem ekonomi Islam, selain memerlukan pemahaman tentang Islam secara
secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi umum. Di sini terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk yang pertama, ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahiyah. Nah, mengingat aturannya tidak ditetapkan oleh manusia, tetapi dasarnya pada aturan Allah. Untuk yang kedua, di dalam ekonomi Islam hanya satu titik bagian dari Islam secara keseluruhan. Nah, untuk yang ketiga, ekonomi Islam berdimensikan akidah atau keakidahannya dilahirkan dari Islamiyah yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan untuk yang terakhir, ini tuh berkarakter ta'abudi. Nah, ta'abudi itu apa? Nah, ta'abudi ini merupakan aturan yang berdimensi ketuhanan. Begitu teman-teman. Selain prinsip-prinsip ekonomi Islam, di sini ada karakteristik ekonomi Islam. Untuk yang pertama yaitu bersumber dari Tuhan, lalu bertujuan untuk Tuhan, dan dikontrol di dalam dan di luar. Lalu ada penggabungan antara yang tetap dan yang lunak, ada keseimbangan antara materi dan spiritual, dan ada realitas dan universal. Untuk pembahasan selanjutnya, ada arti penting ekonomi Islam. Nah, di sini tuh ilmu ekonomi Islam sangat penting teman-teman. Nah, karena ekonomi Islam itu bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, tetapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Nah, ini tuh mencakup cara pandang permasalahan ekonomi, lalu menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Begitu teman-teman. Lalu ini tuh merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kafah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian yang dibangun di atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ekonomi Islam dibanding konvensional. Nah, dalam ekonomi dikenal dua aliran ekonomi mainstream, yaitu ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, ekonomi kapitalis ini menekankan pada konsep mencari untung sebanyak-banyaknya yang tergantung pada individu masing-masing, dan ini tuh merupakan peran pemerintah yang minim. Nah, sedangkan ekonomi sosialis ini di mana pemerintah memegang kontrol penuh dan masyarakatnya diperlakukan sama. Nah, baik teman-teman, sampai situ pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.